Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang dalam video pembelajaran untuk siswa kelas 7 SMP. Dan saat ini kita akan sama-sama mempelajari tentang wujud dan klasifikasi materi bersama saya, Gerald Untungan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi materi. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan materi benda berdasarkan wujudnya. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri wujud materi. Dan keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan materi berdasarkan partikel penyusunnya. Adik-adik sekalian, bumi yang kita tempati tersusun dari materi. Jika kalian perhatikan, ada macam-macam benda di sekitar kita, seperti air, tanah, bebatuan, udara. Nah, itulah yang disebut dengan keanekaragaman materi. Lalu, yang akan kita pelajari kali ini, pada video ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa yang harus kalian lakukan ketika ingin mengklasifikasi materi? Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Dan yang keempat, memberi nama yang sesuai untuk setiap kelompok benda tersebut. Sebelum lebih lanjut, perlu kalian ketahui, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam wujud materi. Berdasarkan wujudnya, materi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, zat padat, contohnya batu. Yang kedua, zat cair, contohnya air. Dan yang ketiga, zat gas, contohnya gas di dalam balon. Sekarang kita akan membandingkan sifat dari ketiga kelompok zat tersebut. Zat padat, contohnya es batu. Zat cair contohnya air, dan zat gas contohnya uap air. Berdasarkan letak atau jarak antar partikel, zat padat sangat berdekatan, zat cair agak berjauhan, dan zat gas sangat berjauhan. Bisa dilihat dari ketiga gambar berikut. Kemudian susunan partikel untuk zat padat tersusun teratur, zat cair tidak teratur, zat gas tidak teratur. Gaya antar partikel pada zat padat sangat kuat, zat cair lemah, zat gas sangat lemah. Gerak antar partikel pada zat padat sangat terbatas, pada zat cair bebas terbatas, zat gas sangat bebas. Bentuknya, kalau zat padat selalu tetap di setiap tempat. Zat cair berubah-ubah mengikuti tempat atau wadah. Zat gas berubah-ubah mengikuti tempat atau wadah. Volume zat padat selalu tetap. Zat cair selalu tetap. Dan zat gas berubah tergantung suhu. Jadi sekali lagi, inilah tabel perbedaan antara kelompok zat padat, zat cair, dan zat gas dilihat dari ciri-ciri atau sifatnya masing-masing. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh wujud materi di dapur. Misalnya pada saat memasak, zat padat, misalnya wajan yang digunakan untuk memasak. Zat cair, minyak goreng.
dan zat gas, uap. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan belajar materi tersusun dari beberapa partikel penyusun. Para ilmuwan mengklasifikasikan zat atau materi menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal dan campuran. Bisa kita perhatikan bagan berikut. Jadi materi berdasarkan penyusunnya ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran dibagi lagi menjadi dua, campuran heterogen dan homogen. Pertama kita belajar tentang unsur. Jadi setiap zat yang ada di alam ini terbentuk dari materi yang memiliki susunan dan komposisi yang tetap, serta mempunyai sifat yang jelas, dan disebut zat murni. Setiap zat murni mempunyai sifat-sifat tertentu. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa dinamakan unsur. Kemudian, unsur pun dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semilogam atau metaloid. Pertama, unsur logam. Secara umum, unsur logam mempunyai sifat. Yang pertama, berwarna putih mengkilap. Yang kedua, mempunyai titik lebur rendah. Yang ketiga, dapat menghantar arus listrik. Yang keempat, dapat ditempa. Dan yang kelima, dapat menghantar kalor atau panas. Pada umumnya, logam merupakan zat padat. Namun, terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Berikut ini merupakan beberapa unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, krom atau Cr. Digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Yang kedua, besi atau Fe. Merupakan unsur yang paling murah sebagai campuran dengan karbon untuk menghasilkan baja. Yang ketiga, nikel atau Ni. Nikel sangat tahan terhadap udara dan air pada suhu biasa. Karena itu, nikel dapat digunakan sebagai lapisan pelindung. Selanjutnya, seng atau Zn. Seng dapat digunakan sebagai atap rumah. Kemudian platina atau Pt. Platina digunakan pada knalpot mobil kontak listrik. Kemudian terakhir emas atau Au. Emas merupakan logam yang sangat tidak reaktif dan ditemukan dalam bentuk murni. Emas digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Selanjutnya yang kedua, unsur non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam mempunyai sifat tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, dan tidak dapat ditempa. Beberapa contoh yang sering kita gunakan, yang pertama fluor atau F. Senyawa fluorid yang dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi. Freon 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Yodium atau I. Senyawa ini digunakan sebagai antiseptik luka. Tambahan yodium digunakan dalam garam dapur dan sebagai bahan tes amilum dalam industri tepung. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara unsur logam dan unsur non-logam. Kalau unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, sedangkan unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, maupun gas. Yang kedua, unsur logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Dan perbedaan yang ketiga, unsur logam merupakan konduktor listrik dan panas, sedangkan unsur non-logam non-konduktor
kecuali grafit. Yang ketiga, kita belajar unsur semilogam atau metaloid. Unsur semilogam memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Beberapa unsur yang sering digunakan, silikon atau Si, berada di urutan nomor 2 paling banyak di alam. Banyak digunakan dalam peralatan pemotong, pengamplasan, sebagai bahan untuk membuat semikonduktor, gelas, dan keramik. Kedua, germanium atau Ge. Germanium merupakan bahan semikonduktor, yaitu pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator dan pada suhu tinggi berfungsi sebagai konduktor. Setelah kalian mempelajari beberapa jenis unsur, sekarang kita belajar tentang pemberian nama unsur. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Misalnya, karbon, nama latinnya karbon, dilambangkan dengan C. Kalsium, nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan Ca, karena huruf C telah dimiliki oleh karbon. Ini merupakan sistem periodik unsur, kumpulan dari unsur-unsur yang telah ditemukan di alam atau disintesis oleh manusia. Untuk yang berwarna biru adalah unsur logam, untuk yang warna kuning adalah unsur non-logam, sedangkan yang berwarna oranye adalah unsur semi-logam. Setelah mempelajari tentang unsur, kita mempelajari zat tunggal lainnya, yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Senyawa dapat juga diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Di samping itu, sifat-sifat unsur berbeda dengan sifat-sifat senyawa. Contoh senyawa, misalnya, unsur hidrogen atau H digabungkan dengan unsur oksigen atau O menjadi H2O, yaitu air. Berikut ini merupakan tabel contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Misalnya, yang pertama, senyawa air, unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Senyawa garam dapur atau natrium klorida, unsur penyusunnya natrium ditambah klorin. Dan gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikut ini juga merupakan tabel beberapa contoh senyawa, rumus kimia, dan fungsi masing-masing. Nah, dengan begitu, demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika penjelasannya belum dimengerti, silakan diulang kembali video ini. Jika sudah mengerti, silakan kerjakan soal yang berkaitan dengan video pembelajaran kali ini. Dan sebagai ringkasan, di video pembelajaran kali ini kita telah belajar tentang materi, yang artinya sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Berdasarkan penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi dengan proses kimia biasa. Senyawa, terdiri dari 2 unsur atau lebih. Lebih lanjut, unsur dapat dibedakan lagi menjadi 3, logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Terima kasih telah menonton dan mengikuti video pembelajaran ini sampai akhir. Jangan lupa like,
komen, dan share agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama di channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan bel untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.